Halo semuanya, balik lagi. Ini adalah tempat gue cerita tentang buku yang sedang gue baca yang berjudul Factfulness, yang ditulis oleh profesor dalam bidang kesehatan dunia, yaitu Profesor Hans Rosling. Dan kali ini adalah video ke-8 dari series buku Factfulness ini, dan kita akan membahas naluri tentang perspektif tunggal. Apa itu perspektif tunggal? Perspektif tunggal ini adalah anggapan bahwa segala sesuatu atau apa yang kita yakini tentang satu hal itu bisa diterapkan pada berbagai masalah, atau kita melihat masalah dengan perspektif kita yang tunggal. Kenapa perspektif tunggal ini banyak terjadi oleh kita? Karena dia itu sifatnya sederhana dan kesannya memberikan bahwa kita ini sudah mengerti tentang kejadian yang ada di dunia, walaupun sebenarnya nggak demikian. Sebenarnya kita nggak tahu-tahu banget gitu tentang kejadiannya. Ini salah satu contohnya pernah penulis atau Hans Rosling rasakan itu ketika dia menghadiri acara ke-64 Linda Nobel Laureate Meeting. Isinya adalah ilmuwan-ilmuwan muda cemerlang dan para pemenang Nobel di bidang fisiologi dan kedokteran. Dr. Hans Rosling bertanya kepada para hadirin di sana, berapa persen anak usia 1 tahun di dunia saat ini yang telah divaksinasi terhadap beberapa penyakit? Dr. Hans Rosling kasih pilihan 20%, 50% atau 80%. Ternyata dari orang-orang yang punya background pendidikan kedokteran, fisiologi gitu ya, kesehatan, hanya 8% dari audiens yang hadir di sana yang menjawab dengan benar. Di mana jawabannya adalah 80% anak di dunia telah divaksinasi terhadap beberapa penyakit. Ini artinya orang-orang yang ahli pun sebenarnya tidak tahu-tahu banget tentang masalah dunia yang berkaitan dengan bidang yang beririsan dengan bidang-bidang mereka gitu ya. Kemudian alasan pertama itu tadi adalah profesionalisme. Kemudian alasan yang kedua kenapa orang banyak punya perspektif tunggal adalah aktivis. Biasanya para aktivis itu memandang segala masalah dari sudut pandang aktivis dia, dari sudut pandang idealisme dia. Misalnya konferensi tentang hak-hak, misalnya ketika Dr. Hans Rosling ini menghadiri konferensi tentang hak-hak perempuan internasional, Dr. Hans Rosling bertanya kepada audiens, di seluruh dunia laki-laki umur 30 tahun itu telah menghabiskan rata-rata 10 tahun untuk bersekolah. Kemudian berapa tahun rata-rata perempuan dengan usia yang sama untuk menghabiskan untuk bersekolah gitu. Untuk bersekolah. Jadi untuk wanita umur 30 tahun rata-rata mereka sekolah berapa lama? Jawabannya audiens dikasih pilihan 9 tahun, 6 tahun, atau 3 tahun. Dan dari konferensi para aktivis pembela hak-hak perempuan ini pun ternyata cuma 8% yang menjawab benar. Dan jawaban yang benar adalah 9 tahun. Artinya para aktivis yang memperjuangkan hak-hak perempuan pun sebenarnya tidak tahu-tahu banget atau punya pandangan yang salah tentang masalah yang sedang mereka hadapi, karena mereka cenderung memiliki kepercayaan bahwa masalah tentang hak-hak perempuan itu adalah sesuatu yang sedang urgent, tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya sedang terjadi.
Nah, jadi perspektif tunggal ini cenderung untuk mendorong seorang yang punya keahlian tertentu untuk menggunakan keahliannya berlebihan dari mana yang semestinya. Kemudian salah satu contoh kasus yaitu adalah masalah tentang angka bertahan hidup anak. Ketika kita ditanya untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup anak, apa yang harus kita lakukan? Mungkin banyak kita yang berpikir bahwa untuk meningkatkan angka kemampuan bertahan hidup anak adalah dengan membangun rumah sakit yang punya fasilitas kesehatan atau fasilitas pengobatan yang canggih. Tapi sebenarnya solusinya tidak harus demikian, karena ada solusi lain yang lebih efektif, yaitu dengan meningkatkan kemampuan baca dan menulis seorang ibu. Jadi upaya yang harus dilakukan adalah justru di bidang lainnya, yaitu pendidikan, dengan membangun sekolah, kemudian kita membangun pendidikan untuk perawat, kemudian kita baru masuk ke bidang kesehatan, yaitu dengan melakukan vaksinasi. Jadi ibu yang punya tingkat pendidikan lebih baik itu bisa membaca petunjuk untuk menggunakan obat ketika nanti anaknya sakit, sehingga anaknya bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian ibu juga bisa lebih rajin mencuci tangan karena punya pendidikan dasar tentang kesehatan. Misalnya ketika dia di SD, kemudian ibu tahu cara merawat bayi mereka dengan tepat karena mereka bisa membaca petunjuk atau informasi yang ada di pusat kesehatan dasar atau puskesmas terdekat. Kemudian perspektif tunggal tentang ideologi demokrasi. Selama ini mungkin kita banyak berpikir bahwa ideologi yang ideal adalah demokrasi, dan hanya dengan demokrasi kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Tapi sebenarnya tidak selalu kayak gitu, karena faktanya di dunia tidak selalu negara dengan demokrasi itu yang bisa naik ke level ekonominya. Faktanya Korea Selatan bisa naik dari negara dengan tingkat pendapatan 1 atau negara miskin ekstrim ke tingkat pendapatan 2 dalam kondisi pemerintahan militer. Kemudian data lain menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016, 9 dari 10 negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi itu didominasi bukan oleh negara-negara demokrasi. Kemudian contoh lainnya adalah ideologi kapitalisme. Jadi selain profesionalisme, selain aktivis, juga ada faktor ideologi yang cenderung mengarahkan kita pada perspektif tunggal. Misalnya adalah ideologi tentang kapitalisme. Orang-orang yang berpikir, yang mendukung kapitalisme atau yang memegang ideologi kapitalisme, mereka mungkin akan berpikir bahwa kapitalisme ini bisa diterapkan atau bisa meningkatkan segala bidang dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi faktanya enggak demikian juga. Faktanya negara Amerika Serikat, negara yang menganut kapitalisme penuh gitu ya, mereka adalah negara dengan pendapat yang menghabiskan PDB mereka untuk kesehatan yang paling besar, tapi punya angka harapan hidup yang paling kecil dibandingkan negara-negara dengan pendapatan tingkat 4 lainnya gitu ya. Kenapa? Karena di US sendiri ini mereka nggak punya sistem asuransi kesehatan mendasar untuk masyarakatnya, sehingga dengan mekanisme kapitalis, orang yang punya duit itu bisa datang ke dokter, bisa minta nasihat ke dokter dengan lebih banyak, sehingga lebih banyak uang yang keluar.
Tetapi orang-orang miskin justru nggak bisa berobat ke dokter untuk mendapatkan pengobatan-pengobatan dasar dan mereka mati. Ini yang menyebabkan angka harapan hidup di Amerika itu jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara lainnya dengan menghabiskan uang lebih banyak. Oke, dari gue sekian tentang naluri, tentang naluri terhadap perspektif tunggal. Lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.